ngebahas tentang strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia. Nah guys, menarik kan materinya? Pasti kalian penasaran sama materi tentang strategi reportase dengan etika jurnalistik dan hukumnya. Pasti kalian kepo kan, strategi reportase itu di dalamnya tuh kayak ngebahas apa aja sih? Kamu nanya? Terus kayak etika jurnalistik tuh apa aja sih, hukumnya juga apa aja? Kamu nanya? Nah, daripada kalian kepo, yuk mending tonton video aku sampai akhir. Jadi guys, strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia itu ngebahas tentang teknik penulisan berita. Terus ada tentang teknik peliputan berita, dan ada reportase berita berdasarkan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Nah, yang pertama tuh aku akan ngebahas tentang teknik peliputan berita. Nah, menurut A.S. Haris Sumadria, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Jadi kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Teman-teman, ada 3 cara yang dapat digunakan jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses peliputan. Apa saja sih caranya? Yang pertama ada teknik observasi pengamatan. Observasi dipakai jika jurnalis langsung menghadapi peristiwa. Jadi ya secara fisik berada di tempat peristiwa terjadi dengan menggunakan ketajaman indrawinya untuk menangkap kesan. Jurnalis mengumpulkan semua fakta yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan dirasa atau dikecap. Misalnya jika seorang jurnalis harus mendeskripsikan postur, wajah, warna kulit, rambut, dan sebagainya yang berkaitan dengan kesan penglihatan si jurnalis. Jadi kalau suara itu dikenali dengan kesan pendengaran, kalau rasa dikenali dengan pencicipan atau pengecapan, begitu seterusnya. Kesan yang diungkapkan itulah yang disebut sebagai deskripsi faktual. Akan tetapi deskripsi tersebut tidak boleh dipengaruhi subjektivitas si jurnalis. Kesan yang dideskripsikan harus benar-benar mewakili fakta. Yang kedua, ada teknik wawancara. Teknik wawancara itu digunakan untuk memperoleh fakta tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa pendapat maupun harapan seseorang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, yang ketiga ada teknik riset dan dokumentasi. Riset dokumentasi dipakai untuk mendapatkan fakta tertulis, baik berupa angka, baik dalam bentuk tabel atau bagan atau diagram atau teks tulisan, surat perjanjian, surat keputusan, dan yang lainnya. Fakta semacam ini biasanya digunakan untuk memperjelas atau sebagai bukti pendukung dalam pengungkapan suatu peristiwa. Selanjutnya ada penulisan berita. Penulisan berita itu memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis. Karya jurnalistik memang ditujukan untuk khalayak luas, maka diperlukan rumus dalam pembuatannya. Kaidah-kaidah penulisan dalam pengertian yaitu laporan harus bersifat faktual, akurasi objektif, dan berimbang. Sebagai penjabaran akurasi, maka muncul 5W1H, yakni formula itu yakni who, what, why, when, where, and how. Berarti peristiwa yang akan dilaporkan kepada halayak. Berita yang baik dituliskan berdasarkan struktur penulisan berita. Struktur penulisan berita digunakan agar sebuah berita dapat dipahami oleh pembaca, pendengar, dan penonton. Struktur penulisan berita dibagi menjadi 3, yakni piramida terbalik, dan kronologis. Kita bahas piramida dulu ya teman-teman. Jadi penulisan dalam bentuk piramida dilakukan dengan meletakkan informasi kurang penting menuju yang paling penting, sehingga inti dan klimaks dari sebuah berita berada di ujung berita. Hal ini berupa kesimpulan, analisis,
hingga evaluasi dari jurnalis. Selanjutnya ada piramida terbalik. Bentuk berita yang paling sering digunakan dalam media cetak dan elektronik adalah model piramida terbalik. Model ini memudahkan editing dalam melakukan pemotongan kata atau kalimat apabila deadline waktu sangat singkat. Selain itu, model ini mempermudah pembaca dalam memahami isi berita dengan waktu yang sangat singkat. Piramida terbalik juga digunakan untuk menyeleksi informasi dari informasi paling penting untuk diletakkan di atas atau di bawah naskah. Informasi kurang penting akan diletakkan pada tengah berita dan ditutup dengan informasi pendukung pada akhir berita. Piramida terbalik digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengandalkan efektivitas dan efisiensi untuk mengetahui inti sebuah pemberitaan. Penggunaan piramida terbalik digunakan dalam jenis berita hard news. Yang terakhir ada kronologis. Penulisan jenis ini tidak dikategorikan dari yang paling penting hingga ke kurang penting, ataupun sebaliknya, struktur kronologis disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama sehingga penulisnya harus berurutan. Nah, selanjutnya kita membahas reportase berita berdasarkan Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik sehingga peliputan berita yang dilakukan jurnalistik benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalistik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 7 ayat 12, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Selain dibatasi oleh ketentuan hukum, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, wartawan haruslah tunduk dan berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik terdapat 11 pasal yang memberikan rambu-rambu kepada wartawan dalam menuliskan berita, sehingga seorang jurnalis dapat bertanggung jawab atas informasi dan berita yang disajikan. Oke, segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you next time, bye bye.